Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan. Hari ini saya ingin membahas terkait dengan disiplin positif. Pada suatu hari, di saat pagi saya sedang berada di sekolah, saya menjumpai beberapa anak yang datang pagi-pagi. Bahkan sebelum saya di sekolah, anak-anak tersebut sudah nampak ada di dalam kelas. Saat itu saya mencoba untuk bertanya kepada mereka, "Nak, kok kalian pagi-pagi betul sudah sampai sekolah?" Mereka menjawab, "Iya Pak, kami datang pagi-pagi karena kami takut dimarah guru." Juga beberapa minggu yang lalu juga saya menjumpai anak yang ketika memakai kendaraan bermotor ya, melintasi jalan raya, anak tersebut tidak menggunakan helm, bahkan berboncengan 3. Pada saat itu saya ketemu di depan di perempatan ya, sama-sama berhenti karena menunggu giliran lalu lalangnya lalu lintas. Saya mencoba berdiskusi ngobrol sejenak dengan mereka bertiga. "Loh, kalian mau kemana? Terus kenapa nggak pakai helm?" Ya, itu yang saya tanyakan kepada ketiga anak itu. Apa jawaban mereka? "Mau ke depan Pak, nggak pakai helm karena kami nggak melewati kantor polisi. Karena daerah yang kami lalui tidak ada polisi di sana yang berjaga." Nah, Bapak dan Ibu, tentunya ini sebuah hal yang bisa kita ambil cerita ini hikmah. Apakah ini sebuah kedisiplinan? Apakah ini sebuah keterpaksaan atau karena sesuatu hal? Bapak dan Ibu, karena saya hari ini ingin membahas terkait dengan disiplin positif, tentunya saya ingin sedikit mengulik tentang cerita tersebut. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu adalah sebuah tindakan, sebuah perlakuan yang tidak didasari oleh faktor eksternal. Tidak karena rasa takut ada polisi, karena tidak takut karena dimarah guru, atau yang lain sebagainya. Disiplin positif yang diharapkan, yang saya maksud hari ini adalah disiplin yang tumbuh dari faktor internal, intrinsik. Faktor di mana memang itu sudah menjadi kebutuhan dari kita, dari anak didik kita, dari guru-guru kita. Kedisiplinan yang diinginkan memang itu bertumbuh melalui sanubari kita semuanya, melalui dorongan karena memang menginginkan perubahan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bukan disiplin karena hadiah, disiplin karena hukuman, atau disiplin karena unsur-unsur motivasi dari orang lain. Tapi berharap kedisiplinan itu tumbuh betul dari hati sanubari kita semuanya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, memang tidak mudah kita sebagai seorang guru memastikan murid-murid kita itu melakukan hal yang positif, yaitu hal-hal yang timbul dari hati sanubari mereka. Kita sebagai guru kadangkala dianggap oleh anak-anak seperti polisi. Tentunya ini menjadi hal yang membahayakan. Kenapa? Anak hanya akan takut karena ada kita. Tapi ketika tidak ada kita, tidak ada orang yang mereka takuti, mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Positif yang dia lakukan, budaya positif yang dia lakukan,
Disiplin positif yang dia lakukan itu tidak ada lagi ketika kita memang tidak ada. Atau orang yang menakutkan tadi, atau polisinya tidak ada, tentunya pengendara atau anak-anak tidak akan disiplin. Nah, saya memberikan saran kepada teman-teman, ayo kita sebagai seorang pendidik, jadilah pendidik yang seperti atau yang memiliki peran seperti detektif. Kita mencari, kita mencoba untuk meneliti, terus memotivasi, terus memberikan solusi, terus mendorong anak-anak untuk bisa melakukan disiplin itu tanpa rasa takut, tanpa adanya imbalan. Ada kalanya seorang siswa atau kita sendiri disiplin berangkat ke sekolah karena sesuatu hal, karena menginginkan hadiah bisa jadi. Bahkan di akhir-akhir ini banyak di kalangan pendidik yang disiplin, yang datang pagi hanya karena takut kalau sertifikasinya tidak cair. Karena apa? Karena Finger harus pagi-pagi. Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya tidak relevan dengan budaya positif yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan melalui program sekolah penggerak, melalui guru penggerak, atau melalui program-program yang lain tentunya. Di sini ada keterpaksaan yang timbul. Di sini ada semacam punishment yang akan dihadapi atau dialami oleh seorang guru ketika tidak hadir pagi melakukan Finger. Oke, ini mungkin dari sisi positif, ada sisi positifnya. Tapi dalam segi disiplin positif ya, yang seperti yang saya bahas hari ini memberikan sebuah pembelajaran untuk kita bahwasanya bukan itu yang kita mau. Bukan itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Bukan itu yang diminta oleh bapak dan ibu guru-guru di sekolah. Bukan itu yang diminta oleh kepala sekolah. Bukan itu yang diminta oleh atasan kita. Tapi tentunya perubahan sikap, budaya disiplin, disiplin positif yang timbul betul-betul karena memang kesadaran dirinya. Oh, saya adalah seorang guru. Saya harus bisa digugu, saya harus bisa ditiru. Tentunya ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Tapi ketika kita lakukan dengan hati kita, dengan keikhlasan yang ada di kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tentunya ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, pada kesempatan ini tidak henti-hentinya saya mencoba memberikan pemahaman terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah kedisiplinan yang timbul dari keinginan kita sendiri, dari sanubari kita sendiri, tanpa paksaan dari manapun, tanpa ada hadiah dari siapapun. Ya, jadi tidak ada reward, tidak ada punishment. Hal ini untuk mendorong supaya kita semuanya bisa menjadi manusia yang betul-betul memiliki kedisiplinan yang positif. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat mencoba. Kita semuanya adalah seorang pendidik yang dinantikan budaya, karakter yang baik oleh anak didik kita, oleh semua masyarakat. Mari kita bersama-sama tetap semangat untuk menjaga kedisiplinan. Disiplin yang positif, disiplin yang tanpa paksaan, tanpa reward apapun, tanpa adanya tekanan dari siapapun. Mari kita menjadi insan yang merdeka, tapi tetap memiliki disiplin positif. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini ada sebuah ajakan bagi yang berkenan. Bagi yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, abaikan saja video ini. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!